Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim li abihi Azar atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur idh qala Ibrahim li abihi Azar. Dan ingatlah manakala berkata Nabi Allah Ibrahim AS kepada bapaknya Azar, wa laquhu ismuhu Tari. Azar adalah nama laqabnya dan nama dari bapak Nabi Allah Ibrahim adalah Tari. Dan ini masih juga membahas di dalam surah Al-An'am, ini ayat 73, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita agar bahwasanya kita kembali mengingat apa yang dikatakan oleh Nabi Allah Ibrahim AS ini kepada bapaknya yang bernama Azar. Jadi Azar ini, jadi secara jelas di sini kalau menurut Mufassir itu adalah merupakan laqab, jadi artinya nama panggilan. Nama sebenarnya dari bapak Nabi Allah Ibrahim AS ini adalah Tari. Ini yang sering kadang-kadang kita lupa. Jadi kita ya dalam kesalahan kita kadang-kadang sering kita panggil nama laqabnya saja, sebutannya saja. Jadi kadang-kadang nama aslinya lupa kita. Ada orang namanya bagus, tapi kita panggil laqabnya jadi jelek. Jadi itu yang sering kita panggil. Namanya Muhammad, dipanggilnya Panjul misalnya kan begitu. Ada gitu kan. Nah itu namanya. Jadi nama panggilan ini adalah laqab. Jadi artinya nama panggilan. Itu nama dasarnya nama ayah Nabi Allah Ibrahim AS itu adalah Tari. Atattakhidhu asnaman alihah. Adakah engkau menjadikan berhala sebagai Tuhan? Ai ta'abbuduha istifhamun tawbihun, yakni beribadah kepada berhala sebagai istifham taubih atau celaan. Nah ini jadi Nabi Allah Ibrahim AS. Jadi di suatu keadaan Nabi Allah Ibrahim AS ini melihat keadaan bapaknya itu yang bernama Tari. Ini secara jelas Tari ini bapak Nabi Allah Ibrahim AS bukan saja penyembah berhala, tapi juga beliau ini yang membuat berhala. Nah di tengah-tengah kehidupan kaumnya, ini bapak Nabi Allah Ibrahim AS termasuk orang yang terkemuka karena beliau adalah suka membuat berhala, dan begitu juga berhala yang dibuatnya kemudian disembah oleh dia, kemudian juga oleh kaumnya. Inni araka wa qaumaka bittihadiha. Sesungguhnya kami melihat engkau dan kaum-engkau bittihadiha, yakni dengan menjadikan berhala sebagai Tuhan. Bi dhalalin, ada di dalam kesesatan. Alil haqqi, dari kebenaran. Mubin, lagi nyata. Ay bayyinin, yakni yang jelas. Nabi Allah Ibrahim AS tatkala itu mengatakan, tatkala bapaknya membuat berhala kemudian disembah bersama kaumnya, Nabi Allah Ibrahim AS mengatakan, inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Sesungguhnya kami melihat engkau dan kaum engkau dengan menjadikan berhala sebagai Tuhan atau peribadatan
itu ada di dalam kesesatan yang nyata atau kesesatan yang jelas. Ini Nabi Allah Ibrahim AS tatkala beliau belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, jadi sebagai calon para Nabi, ini Allah memberikan yang disebut dengan irhas. Artinya sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada calon para Nabi. Ini makanya semua, kalau kita lihat dari calon-calon para Nabi ini, itu mereka berada dalam keadaan betul-betul mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dasarnya belum diangkat di tengah-tengah kehidupannya sebagai Nabi dan Rasul. Nah, akan tetapi kalau kita lihat dan tidak amati, jadi walaupun dasarnya mereka hidup di tengah-tengah kehidupan yang amat sangat kebatilan pada saat itu dalam keadaan yang merajalela, dan begitu juga kemusyrikan dan kekufuran yang ada di tengah-tengah mereka, tapi mereka tetap mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sebagaimana Nabi Allah Ibrahim AS. Ini dulu bapaknya, kemudian juga kata kaum atau umatnya yang ada di tengah-tengah kehidupan itu. Ini semua mereka rata-rata banyak yang menyembah berhala atau beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akan tetapi Nabi Allah Ibrahim tetap Allah berikan irhas, artinya suatu petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada calon para nabi untuk mendakwakan ajaran agama Islam, yakni bahwasanya mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meniadakan Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi juga Nabi kita Muhammad SAW itu kalau kita lihat di tengah-tengah kehidupan mereka, orang-orang kafir Mekah, orang-orang musyrik Mekah, tapi beliau tetap dalam keadaan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dasarnya beliau belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Coba di tengah-tengah kehidupan orang-orang Arab yang mereka biasa berzina, biasa berzina, kemudian juga mereka dalam keadaan beribadah kepada berhala, ini Nabi kita Muhammad tidak larut, tidak ikut di tengah-tengah kehidupan mereka, akan tetapi di situ mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Nabi bertaharus di Gua Hira. Nah, itulah beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya apa? Beda. Jadi kalau para nabi walaupun hidup di tengah-tengah masyarakat yang tetap dalam keadaan mereka berbuat musyrik, dalam keadaan kufur kepada Allah, tapi tetap mereka mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dasarnya belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Wa kadzalika, dan yang demikian itu, kama awainahu, sebagaimana aku memperlihatkannya kepada Ibrahim alaihissalam, idlalu abihi wa qaumihi, akan kesesatan bapaknya dan kaumnya. Nuri Ibrahim malakuta, kami perlihatkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam malakuta, akan tanda-tanda aimul samawati wal ardh, yakni kerajaan langit dan kerajaan bumi, liyastadilla bihi, agar bahwasanya mendapat petunjuk dengannya, ala wahdaniyatina, atas keesaan kami. Nah, setelah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini diperlihatkan oleh Allah akan kesesatan bapaknya, kemudian kaumnya juga yang menyembah beribadah kepada berhala, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang menguasai, yang merajai langit dan bumi. Nah, kemudian apa? Maksudnya apa? Agar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bisa mengambil dalil, bisa mengambil petunjuk atas keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena tatkala kita melihat langit, tatkala kita melihat bumi dan semua apa yang ada di dalamnya, ini kembali. Jadi kita hanya bisa mampu dan mungkin hanya berpikir, tidak ada yang menciptakan langit dan bumi kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya apa? Di sini maknanya mengesahkan, mentiadakan Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena selain Allah itu namanya makhluk. Jadi yang enggak patut diibadati, yang enggak patut dipuja, enggak patut dijadikan Tuhan oleh manusia. Jadi hanya Allah ini yang menciptakan langit dan hanya yang menciptakan bumi. Tak mungkin ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kalau ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tidak akan mungkin jadi langit dan bumi. Kenapa? Karena kalau Allah misalnya menginginkan
yang membentuk langit, membentuk bumi, halnya seperti ini. Nah, ada Tuhan yang lain misalnya, dia juga berupaya, berusaha, punya suatu ide, dia akan membentuk langit, bumi yang seperti dia inginkan. Nah, ini tak mungkin kalau misalnya ada dua Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ya, jangankan istilahnya sampai penguasa yang ada menguasai langit, menguasai bumi, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam satu kapal pun kalau ada dua nahkoda, yang keduanya ini masing-masing membawa kapalnya, niscaya tidak akan berjalan untuk kapal. Nah, bahkan kapal itu akan celaka dengan sendirinya. Ini kalau kita lihat, ya makanya di sini Nabi Allah Ibrahim AS ditunjukkan oleh Allah, yakni akan kerajaan langit, kerajaan bumi, Allah yang menguasai langit, Allah yang menguasai bumi, agar bahwasanya Nabi Allah Ibrahim AS di situ bisa mampu untuk mengambil dalil pada akhirnya mengesahkan, mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyakuna minal mu'minin, dan agar bahwasanya Nabi Allah Ibrahim AS termasuk orang yang yakin biha dengannya, wa jumlatun, dan sebagai jumlah, wa kadzalika, dari lafaz kadzalika, wa ma ba'daha, dan apa yang setelahnya, i'tiradun wa atoba ala qala, sebagai i'tirad yang diatofkan atas lafaz qala. Falamma janna ay adlama, maka manakala malam telah dalam keadaan gelap, ay adlama yakni gelap, alaihil lailu, atasnya akan malam, ra'a kaukaba, maka melihat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam akan bintang gemintang. Kemudian di suatu saat, tatkala Allah di sini menunjukkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam akan kerajaan langit dan kerajaan bumi, di saat itulah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tatkala di malam hari, tatkala malam mulai gelap, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tatkala itu melihat bintang gemintang. Nah, dari bintang gemintang yang dilihat oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ila wajjuh rotan, yang dilihat oleh Nabi Allah Ibrahim AS dikatakan bintang itu bintang Juhrah. Jadi nama-nama bintang itu ya amat sangat banyak. Ya, dari urusan bintang yang kalau kita lihat banyak. Ini di antara bintang itu yang dilihat oleh Nabi Allah Ibrahim AS di bintang Juhrah. Jadi bintang Juhrah ini bintang yang amat sangat terang kalau ada di malam hari. Itu yang dilihat oleh Nabi Allah Ibrahim AS. Qala liqaumihi, berkata Nabi Allah Ibrahim AS kepada kaumnya, wa kanu qauman najjamina, dan mereka adalah kaum yang mereka ahli nujum atau perbintangan. Nah, tatkala itu Nabi Allah Ibrahim AS jadi di tengah-tengah kaumnya ini, karena kaum Nabi Allah Ibrahim AS tatkala dia beribadah kepada berhala, ya bermacam-macam berhala yang mereka ibadati, termasuk di sini para ahli nujum. Ahli nujum ini orang yang ahli di dalam bintang gemintang. Nah, tatkala itu mereka percaya, ya, dan segala apapun kegiatan mereka yang mereka lakukan, ini mereka minta kepada bintang gemintang. Artinya apa? Ya, seakan-akan bintang gemintang ini dijadikan Tuhan. Ini, ya, makanya tatkala itu akhirnya apa? Di tengah-tengah kehidupan mereka, di Nabi Allah Ibrahim AS ini berkata kepada mereka, hada rabbi, ini adalah Tuhanku, fi jahmikum, di dalam persangkaan kamu. Kenapa? Karena Nabi Allah Ibrahim AS tahu di sebagian kaumnya ini ada mereka yang beribadah kepada bintang gemintang. Jadi dia memohon kepada bintang gemintang. Ya, kalau misalnya dia mau jalan ke suatu tempat, dia lihat dulu bintang, bagaimana keadaan bintang, dia bisa selamat atau tidak, dia berjalan. Ya, nah begitu juga tatkala mereka ada hajat, kepentingan dan lain sebagainya, ini pendek kata mereka menggantungkan hajat dan keinginan mereka dengan bintang gemintang. Nah, ini sekarang ya di tengah-tengah kehidupan anak-anak muda banyak sekarang digantungi. Ya, banyak untuk bintang-bintang ramalan bintang tadi. Ya, ada bintang Scorpio, bintang Leo, bintang Gemini, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu mereka banyak kadang-kadang meyakini, ya, kelahirannya tanggal sekian, bulan sekian, bintangnya ini, pada hari ini kamu nggak boleh misalnya jalan kemana-mana. Ya, diikutin itu. Sama itu dulu, dasarnya udah ada. Jadi zaman kepercayaan kaum Nabi Allah Ibrahim atau umat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di sebelum Nabi Allah Ibrahim diangkat menjadi Nabi dan Rasul.
Falamma afala, maka manakala bintang itu dalam keadaan lenyap, qala la uhibbul afilin, berkata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, la uhibbul afilin, tidak aku mencintai kepada zat yang dalam keadaan hilang atau lenyap. Jadi pada saat bintang ditangkap dari malam kemudian sampai menjelang pagi hari, ya akhirnya apa? Bintang hilang. Nah di saat itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berkata di tengah-tengah kaumnya, ini yang mereka ahli nujum atau yang mereka beribadah kepada bintang, qala la uhibbul afilin, tidak aku mencintai kepada zat yang hilang. Ya apalagi menjadikan Tuhan bintang-bintang itu sebagai Tuhannya. An-ittakhadhuhum, agar bahwasanya menjadikan mereka sebagai Tuhan, arbaban, sebagai Tuhan, li'anna rabba, karena bahwasanya Tuhan la yasuzu alaihi tagyiru, tidaklah atasnya dalam keadaan berubah, wal intiqalu, dan begitu juga dalam keadaan berubah. Kenapa? Karena yang namanya sifat Tuhan, kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, tidak akan berubah. Tadi bintang muncul terang, kemudian pada saat menjelang pagi, akhirnya bintang itu dalam keadaan redup dan menghilang. Nah ini tidak mungkin. Kalau itu adalah merupakan sifat Tuhan, keadaan Tuhan, halnya seperti itu, dan tidak patut dijadikan sebagai Tuhan. Nah begitu juga berpindah-pindah. Ya kenapa? Karena yang namanya Tuhan dalam keadaan yang tetap dalam suatu tempat. Nah sekali kita, dan kalau kita iman yakin kepada Allah, Allah itu ada. Di mana keberadaan Allah? Allah tidak bertempat. Jadi Allah beda dengan makhluk. Kalau Allah bertempat, itu sama artinya dengan makhluk. Nah begitu juga keberadaan Allah, la awwala lahu wa la akhira lahu. Jadi Allah tidak berawal, Allah tidak berakhir. Kenapa? Kalau Allah ada awalnya, Allah ada akhirnya, itu sama. Jadi Allah dengan makhluk. Pendek kata, keberadaan Allah ini sama sekali beda dengan makhluk. Jadi kadang-kadang ada di mana Allah berada. Allah ada di mana-mana. Ya kalau Allah ada di mana-mana, banyak dari Allah. Banyak. Ya, nah ini dasarnya kalau kita lihat di mana keberadaan Allah. Allah itu ada. Allah pendek kata berbeda dengan makhluk. Jadi kita nggak bisa mengatakan Allah itu di mana. Walaupun ada sebagian kaul di kalangan kita umat Islam yang mengatakan, karena ada ayat Al-Quran yang mengatakan, tatkala Allah habis menciptakan langit, Allah habis menciptakan bumi, kemudian apa? Allah bersemayam di atas arsy. Jadi mereka berpendapat kalau Allah itu bertempat di atas arsy. Jadi Allah adanya di arsy. Nah, akan tetapi bagi kita sebagai orang-orang yang betul-betul ya beriman dalam ketentuan, tatkala kita meyakini keberadaan Allah, pendek kata keberadaan Allah itu beda dengan makhluk. Jadi Allah kalau ditanya di mana tempatnya, Allah tidak bertempat. Ya kenapa? Ya beda dengan makhluk. Kalau Allah punya tempat sama dengan makhluk. Nah ini makanya ya kita harus paham, harus yakin yang terkait dengan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahuma, karena bahwasanya keduanya yakni berubah dan kemudian berpindah, min zahil hawadith, yakni dari apa yang terjadi kepada makhluk. Falam yanjah, maka tidaklah dalam keadaan bermanfaat fihim, terhadap mereka sebagai Tuhan. Jika yang demikian itu. Jadi kalau misalnya ada Tuhan yang diibadati oleh manusia, Tuhan itu berubah, kemudian juga Tuhan berpindah, ini artinya itu semua sifat-sifat makhluk yang sifatnya yang baru, artinya bukan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diibadati oleh manusia. Falamma ra'al qamara bazigon, maka manakala Nabi Allah Ibrahim alaihissalam melihat bulan bazigon yang dalam keadaan terbit, aidorian, yakni dalam keadaan terbit, qala lahum, dan berkata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kepada mereka, hada rabbi, ini adalah Tuhanku. Nah begitu juga. Jadi di suatu malam yang lain, ini pada saat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, beliau melihat bulan yang terbit, kemudian beliau juga berkata di tengah-tengah kaumnya, qala hada rabbi, ini adalah Tuhanku. Kenapa? Karena tadi jadi ada juga di antara umat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam
itu juga di samping mereka menyembah bintang ke bintang, kemudian juga ada yang menyembah bulan. Nah pada saat itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sama mengatakan di tengah-tengah orang-orang yang mereka menyembah bulan itu, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengatakan hada Rabbi, ini adalah Tuhanku. Jadi artinya dikembalikan kepada orang-orang yang menyembah bulan. Falamma afala, maka manakala bulan itu dalam keadaan lenyap, qala la in lam yahdini rabbi, berkata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, jika bahwasanya tidak memberikan petunjuk kepada aku akan Tuhanku, ayyustasna, yakni dikecualikan alal huda, atas petunjuk, la akunanna minal qaumid dhalin, niscaya kami termasuk kaum yang sesat. Bahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengatakan di tengah-tengah kaum kita ini yang menyembah bintang, yang menyembah bulan, ya setelah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada mereka, aku tidak bertuhan kepada zat yang hilang, kemudian pada saat itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengatakan, jika bahwasanya Allah tidak memberikan petunjuk kepada dirinya, niscaya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini termasuk juga kaumnya adalah orang-orang yang sesat. Artinya apa? Tatkala mereka beribadah kepada bulan, bertuhankan kepada bulan, bertuhankan kepada bintang atau berhala yang lain, ini mereka semua dalam keadaan yang sesat. Balamma ra'as samsa bazighatan qala hada rabbi, maka manakala Nabi Allah Ibrahim alaihissalam melihat matahari bazighatan yang dalam keadaan terbit, qala hada rabbi, berkata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, inilah Tuhanku. Yakarahu litadhiri khabarihi, dibaca sebagai mujakkar karena mujakkar akan khabarnya. Di sini dikatakan as-samsa ini bazighatan, jadi seakan-akan di sini di mustannaf ya, akan tetapi di sini mujakkar karena khabarnya ini mujakkar. Rabbi hada akbar, inilah Tuhanku, ini lebih besar, minal kawakibi wal qamari, daripada bintang ke bintang dan begitu juga bulan. Begitu juga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di tengah-tengah umatnya yang mereka beribadah kepada matahari, itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengatakan di tengah-tengah mereka, qala hada rabbi hada akbar, inilah Tuhanku karena ini matahari lebih besar. Ya artinya apa? Ya di situ Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengatakan ya sebagaimana yang disangkakan oleh mereka orang-orang yang memang beribadah kepada matahari. Ya, kenapa? Karena menurut mereka matahari itu lebih besar ya dibandingkan dengan bintang ke bintang. Ya dasarnya kalau kita lihat dari planet yang ada di muka bumi ini, tetap matahari itu lebih dekat dibandingkan dengan planet yang lainnya. Jadi dengan bumi, kemudian matahari dan bulan itu yang termasuk dekat. Jadi sebetulnya banyak planet yang lebih besar lagi. Ya cuma jaraknya amat sangat jauh. Ini makanya ya sehingga yang kita lihat, yang kita amati itu hanya matahari, bumi dan bulan saja yang paling besar. Nah begitu juga kalau kita lihat keberadaan matahari ini, tatkala dalam keadaan bersinar, jadi matahari itu bersinar dengan sendirinya. Jadi artinya apa? Dia yang memancarkan sinar. Lain halnya kalau bulan. Jadi kalau bulan ini jadi cuma menerima pantulan sinar matahari. Dasarnya bulan tidak bercahaya. Ini kalau kita lihat terkait dengan ilmu yang ada, itu yang terkait dengan susunan tata surya yang ada di muka bumi ini, yang di atas langit ini, itu semua ada di dalam pengendalian Allah Subhanahu wa taala. Balamma amanat, maka manakala matahari dalam keadaan terbenam, wa qawwat, dan maka semakin kuat, alaihim, atas mereka, al-hujjatu, akan hujjah, walam yarju, dan tidaklah mereka dalam keadaan kembali. Ini jadi hujjah, alasan-alasan sudah diungkapkan semua oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini kepada orang-orang yang mereka menyembah berhala, menyembah bintang, menyembah bulan, menyembah matahari, tapi mereka juga tidak mau kembali untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Ini mereka artinya kekeh.
Ya, mereka teguh di dalam keimanan mereka. Mereka itu hanya beribadah kepada berhala-berhala yang mereka sembah, yang mereka ibadati. Ini ya, makanya kita ini di dalam dakwah Islamiyah itu dasarnya sifatnya ke dalam. Artinya apa? Kita hanya bisa memberikan dakwah kepada sesama kita umat Islam. Nah, akan tetapi terkait di dalam ketentuan apa yang disampaikan oleh Nabi Allah Ibrahim AS, ini juga ada kewajiban kita juga di dalam berdakwah ini kepada orang-orang di luar Islam. Artinya apa? Sebagai perbandingan yang pada akhirnya mereka itu sadar dengan apa yang mereka perbuat, kalau itu adalah merupakan sesuatu yang tidak mungkin yang mereka jadikan Tuhan, karena selain Allah itu semua dasarnya adalah makhluk. Nah, tapi begitulah. Jadi tetap saja walaupun Nabi Allah Ibrahim AS sudah mengingatkan, jadi akan kesesatan mereka, dan kalau mereka menjadikan Tuhan-Tuhan lain selain Allah, ini mereka tetap enggak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ya, makanya ya di saat itulah akhirnya apa? Nabi Allah Ibrahim AS qala ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Berkata Nabi Allah Ibrahim AS, ya qaumi, wahai kaumku, inni bari'un mimma tusyrikun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sekutukan. Artinya apa? Nabi Allah Ibrahim AS, nah, kalau sudah mengingatkan kepada mereka orang-orang kafir yang beribadah kepada selain Allah yang tadi telah disebutkan, itu akhirnya apa? Karena mereka tetap di dalam keimanan mereka beribadah kepada berhala, mereka enggak mau ikut bersama Nabi Allah Ibrahim AS untuk beriman kepada Allah. Nah, akhirnya Nabi Allah Ibrahim AS di sini berlepas diri dari apa yang mereka perbuat. Itu artinya tanggung jawab mereka. Nah, ini terkait dengan ayat yang ada dalam Al-Quran. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi artinya apa? Ya udah, silahkan saja. Kalau mau, kamu tetap dalam keadaan kafir. Kenapa? Di sini dasarnya Nabi Allah SAW sudah berusaha, berupaya mengajak mereka agar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi, dengan Allah, minal asnam, yakni dari berhala, wal ajrami, dan begitu juga berhala al muhdasati, yang memang dia adalah makhluk, al muhdajatu ila muhdati, yang membutuhkan kepada yang memperbarui. Sedangkan yang diibadati oleh mereka orang-orang kafir selain Allah itu adalah makhluk, dan yang namanya makhluk itu baru. Dan kalau yang namanya makhluk itu baru, artinya perlu ada yang memperbarui. Nah, makanya kalau kita manusia, coba awalnya kita ada awalnya kita ada nggak ada. Nah, kemudian diperbarui dari tiada kemudian menjadi ada. Ya, nah begitu juga dari kecil kemudian diperbarui sampai kemudian kita dewasa, dan kemudian sampai wafat kemudian dihidupkan kembali. Begitulah keadaan yang baru. Artinya apa? Yang nggak patut kalau memang dijadikan sebagai itu Tuhan. Kenapa? Karena yang namanya Tuhan itu jadi enggak berawal, tidak berakhir. Jadi pendek kata selalu. Makanya sifat Allah baqo, artinya kekal. Ya, dalam keadaan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ya. Qala faqalu, maka mereka berkata, orang-orang yang dalam keadaan musyrik, artinya yang beribadah kepada berhala, lahu, kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ma ta'budu, apa yang kamu ibadati. Oh, akhirnya apa? Tatkala Nabi Allah alaihissalam itu mengingatkan kepada mereka apa yang mereka sembah, apa yang mereka ibadati, itu semua adalah makhluk. Kemudian akhirnya mereka bertanya kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, apa kalau itu yang kamu ibadati? Apa yang kamu jadikan Tuhan? Nah, kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengatakan, inni wajjahtu wajhiyah, sesungguhnya aku mengarahkan wajahku, qasadtu bi ibadati, yakni bermaksud dalam ibadatku, allazi fatara ay khalaqa, kepada zat yang mencipta, ay khalaqa, yakni yang menciptakan, as-samawati wal ardh, yakni langit dan bumi. Di sini Nabi Allah SAW mempertegas,
Jadi kalau memang dirinya hanya mengarahkan wajahnya, maknanya beribadah itu hanya kepada Zat yang menciptakan langit dan yang menciptakan bumi, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanifan yang cenderung, ma'ilan yang cenderung, ilad dinil qayyim, yakni kepada agama yang lurus. Jadi tatkala kita beribadah, beriman kepada Allah, ini cenderung kepada ajaran agama yang lurus. Kenapa? Karena awalnya Nabi Adam alaihissalam itu juga hanya bertuhankan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, itu semua mereka para nabi yang diutus oleh Allah ini dengan membawa ajaran agama Islam, yakni ubudullah, beribadah kamu sekalian hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk Nabi Allah Ibrahim AS dikembali. Jadi artinya apa? Ya karena semua dasarnya manusia ini mereka semua hanya beriman, hanya beribadah kepada Allah. Termasuk Nabi Allah Ibrahim AS ini juga hanya mengarahkan dirinya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma ana minal musyrikin, dan tidak aku termasuk orang-orang yang musyrik bihi dengan Allah. Nah, oleh karena itu Nabi Allah Ibrahim AS menegaskan kalau memang dirinya ini bukan orang yang berbuat musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Ya dia beribadah kepada selain Allah. Jadi pendek kata, yang namanya orang musyrik ini maknanya orang yang mensekutukan Allah. Artinya apa? Dia beriman, percaya, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Ya inkan maknanya dia diciptakan oleh Allah. Ya kemudian juga dia diberi makan, diberi minum oleh Allah dalam kehidupan dunia. Malah dia beribadah kepada selain Allah. Jadi yang diibadatinya selain Allah itu namanya sekutu Allah. Jadi orang yang musyrik, dan kemudian tatkala dia musyrik, maka kemudian akhirnya dia menentang keberadaan Allah, dia menjadikan Tuhan lain selain Allah, maka dia menjadi orang yang kafir. Maknanya ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ajjahu qaumuhu, dan membantah akan kaumnya. Jadiluhu, membantah akan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bidinihi, di dalam ajaran agamanya. Wahaddaduhu, dan kemudian menakut-nakuti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bil asnam, yakni dengan berhala yang mereka jadikan ibadah atau Tuhan. Antusibahu, agar bahwasanya menimpakan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bisuin, yakni dengan malapetaka atau keburukan. In tarokaha, jika bahwasanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam meninggalkannya, tidak beriman kepada berhala. Bahkan kaumnya sampai ngancam, ya orang kafir ini yang nyembah berhala tuh ngancam Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Apa dalam ancaman mereka? Di sini mereka mengatakan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam akan ditimpa malapetaka, akan ditimpa keburukan kalau Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tidak bertuhan ini kepada Tuhan mereka, berhala-berhala yang mereka sembah. Sama sampai sekarang orang-orang kafir tetap mengatakan demikian. Kalau kita berbicara tentang Tuhan mereka yang jelas-jelas bukan Tuhan, ini mereka kembali. Ya mudah-mudahan ya kita yang menghujat menurut mereka itu ditimpa malapetaka oleh Tuhan mereka. Nah, padahal yang mereka jadikan Tuhan itu dasarnya bukan Tuhan yang sebenarnya. Jadi artinya apa? Bagi kita nggak ada sesuatu yang berarti. Artinya nggak mungkin kalau sesama makhluk akan membinasakan kita sebagai manusia yang juga makhluk. Ini pendek kata selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijadikan oleh mereka sebagai Tuhan. Bisa paham? Qala atuhajjuni. Ya baik, mari sama-sama kita tutup dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعلى الكريم يا أرحم الراحمين حمدا، يا أرحم الراحمين حمدا. يا الله يا فتاح يا عليم علمنا ما جهلنا من حكمتك وجعلنا من عبادك الصالحين.
Rabbi da'wakum biha salam wa akhir da'wakum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.